Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi green chemistry pada industri pertanian. Nah, kami dari kelompok 8 itu beranggotakan yang pertama ada Agustina Dwi Rahmawati, NIM 001, Agnes Dewi Wuri Ersanti, NIM 007, Novita Febriani, NIM 010, Safira Alidia Maharani, NIM 011, dan saya sendiri Mahfirana Nuraini, NIM 037. Sebelumnya kami mohon maaf karena anggota kami ada yang izin karena ada kepentingan pribadi, ada urusan yang mendesak, yaitu dari saudara Agnes Dewi. Mungkin bisa di next. Nah, materi pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri yaitu ada definisi green chemistry. Bisa di next. Nah, green chemistry atau kimia hijau adalah desain produk kimia dan proses yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau generasi zat berbahaya. Green chemistry adalah suatu filsafah atau konsep yang mendorong desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun mengeliminir penggunaan dan produksi zat-zat substansi toksik dan atau berbahaya. Konsep green chemistry ini berkaitan dengan kimia organik, kimia anorganik, biokimia, dan kimia analitik. Bagaimanapun juga, konsep ini cenderung mengarah ke aplikasi pada sekitar industri. Patut digarisbawahi di sini bahwa green chemistry berbeda dengan environmental chemistry atau kimia lingkungan. Kalau green chemistry itu lebih berfokus pada usaha untuk meminimalisir penghasilan zat-zat berbahaya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada konsep green chemistry. Bisa di next lagi. Green chemistry berbeda dengan environmental chemistry atau kimia lingkungan. Perbedaannya itu adalah sebagai berikut. Green chemistry lebih berfokus pada usaha untuk meminimalisir penghasilan zat-zat berbahaya. Konsep atau prinsip yang pertama itu ada prevention atau mencegah limbah, yaitu mendesain sintesis kimiawi untuk mencegah limbah daripada mengolah atau membersihkan limbah. Yang kedua ada atom ekonomi atau memaksimalkan ekonomi atom, yaitu mendesain sintesa agar produk akhir mengandung proporsi maksimum dari materi awal yang digunakan. Yang ketiga ada less hazardous chemical synthesis atau mendesain sintesis kimia yang tak berbahaya, yaitu dengan mendesain sintesa untuk digunakan dan menghasilkan zat kimia yang tidak atau hanya sedikit menjadi racun bagi manusia dan lingkungannya. Yang keempat itu ada designing safer chemicals atau mendesain zat kimiawi dan produk kimiawi yang aman, yaitu dengan mendesain sintesa untuk digunakan dan menghasilkan zat kimia yang aman. Selanjutnya yang kelima ada safer solvents and auxiliaries, yaitu hindari penggunaan pelarut, agen pemisahan, atau pelengkap kimia lain yang berbahaya. Yang keenam ada design for energy efficiency atau tingkatkan efisiensi energi. Dengan reaksi kimia yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang sesuai dengan lingkungan agar energi yang diperlukan itu dalam prosesnya lebih sedikit manfaat green chemistry. Bisa di next. Nah, prinsip yang ketujuh ada use of renewable atau feedstocks. Dengan menggunakan bahan baku yang bisa diperbarui daripada yang tidak bisa diperbarui. Bahan baku yang bisa diperbarui itu biasanya dibuat dari produk seperti agrikultur atau merupakan limbah dari proses. Sedangkan bahan baku yang tidak bisa diperbarui itu berasal dari fosil biasanya. Yang prinsip yang ke-8 ada reduce derivatives atau menghindari turunan senyawa kimia. Menghindari penggunaan senyawa derivatif jika memungkinkan. Senyawa derivatif itu menggunakan bahan reaksi tambahan dan menghasilkan limbah. Prinsip yang ke-9 ada
katalisis atau menggunakan katalisis dengan meminimalkan limbah dengan reaksi katalik. Prinsip yang ke-10 ada design for degradation atau mendesain zat kimia dan produk yang dapat terurai setelah digunakan. Nah, mendesain produk kimiawi itu terurai ke dalam zat yang tidak berbahaya setelah digunakan supaya tidak terakumulasi dalam lingkungan. Prinsip yang ke-11 ada real-time analysis for pollution prevention atau menganalisa dalam waktu sesungguhnya untuk mencegah polusi. Dengan melakukan pemantauan dan pengontrolan waktu sesungguhnya selama sintesis berlangsung itu untuk meminimalkan atau menghilangkan pembentukan limbah. Prinsip yang terakhir atau yang ke-12 itu ada inherently safer chemistry for accident prevention atau dengan meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan. Dengan mendesain zat kimia dan bentuknya untuk meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kimiawi, termasuk ledakan, kebakaran, dan pelepasan ke dalam lingkungan. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan yang selanjutnya yaitu fokus utama dari green chemistry. Di sini terdapat 5 fokus. Yang pertama yaitu rute alternatif proses sintesis yang didasarkan pada efisiensi atom. Yang kedua, kondisi reaksi alternatif yang didasarkan pada pemakaian pelarut yang mempunyai dampak kecil terhadap lingkungan. Yang ketiga, desain. Yang keempat, memakai bahan dasar atau reagen. Dan yang kelima, evaluasi bahaya. Bisa di next. Kemudian terdapat konsep dari green chemistry. Terdapat 4 konsep. Yang pertama di sini yaitu green chemistry berbeda dengan environmental chemistry atau kimia lingkungan. Yang kedua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga, teknologi berkesinambungan atau sustainable technologies. Mohon maaf, mungkin saya akan melanjutkan sedikit dulu karena rekan kami Novi sedang gangguan sinyal. Selanjutnya itu konsep yang green chemistry itu teknologi berkesinambungan atau sustainable teknologi. Teknologi berkesinambungan itu merupakan tujuan utama dari konsep green chemistry. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada manfaat green chemistry. Bisa di next lagi. Manfaat green chemistry yang pertama ada mencegah terjadinya limbah lebih baik daripada mengolah dan membersihkannya. Manfaat yang kedua ada ekonomi atom, yaitu metode sintesis yang efisien. Manfaat yang ketiga ada melakukan sintesis kimia yang tidak berbahaya. Lalu manfaat yang keempat ada mendesain senyawa kimia yang tak beracun. Bisa di next. Manfaat yang kelima itu ada pemakaian pelarut dan bahan-bahan yang aman dan mendesain pemakaian energi yang efisien, pemakaian bahan baku yang dapat diperbarui maupun mengurangi senyawa turunan yang tak perlu. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin Saudari Novi bisa melanjutkan.
Baik, izin melanjutkan untuk manfaat dari green chemistry yang ke-9 di sini yaitu pemakaian katalis sangat baik secara stoikiometris. Secara stoikiometri, katalis dengan selektivitas yang tinggi memang lebih unggul dalam reaksi. Katalis dapat memainkan beberapa peran dalam proses transformasi, antara lain dapat meningkatkan selektivitas reaksi, mengurangi suhu transformasi, meningkatkan tingkat konversi produk, mengurangi limbah reagen, karena mereka tidak dikonsumsi selama reaksi. Dengan mengurangi suhu, kita dapat menghemat energi, potensi menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Yang ke-10, desain produk yang mudah terdegradasi. Produk kimia seharusnya didesain hingga pada akhir fungsinya nanti mereka dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya ketika mereka dilepaskan ke lingkungan. Disinilah arti pentingnya sintesis material sehari-hari yang biodegradable, misalnya biopolimer, plastik ramah lingkungan, dan seterusnya. Yang ke-11, pencegahan polusi lingkungan. Metodologi analitis perlu lebih dikembangkan untuk memungkinkan real-time atau proses monitoring dan kontrol sebelum pembentukan zat berbahaya. Waktu analisis real untuk ahli kimia adalah proses memeriksa kemajuan reaksi kimia seperti yang terjadi. Dan yang terakhir, pencegahan terhadap kecelakaan. Salah satu cara untuk meminimalkan potensi kecelakaan kimia adalah memilih reaksi dan pelarut yang memperkecil potensi ledakan, kebakaran, dan kecelakaan yang tak disengaja. Risiko yang terkait dengan jenis kecelakaan ini kadang-kadang dapat dikurangi dengan mengubah bentuk padat, cair, atau gas, ataupun komposisi lain dari reagen itu sendiri. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi green chemistry di industri pertanian. Di mana salah satu implementasinya adalah pengembangan metode sintesis furfural berbahan dasar campuran limbah pertanian dalam rangka mewujudkan prinsip green chemistry. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis, di mana Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayatinya yang melimpah. Sehingga industri pertanian di Indonesia itu merupakan salah satu faktor yang penting yang ada dalam perindustrian di Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri untuk menangani berbagai limbah industri itu masih sangat kurang, sehingga perlunya alternatif dalam dunia industri untuk mengatasi limbah tersebut, di mana salah satu alternatifnya adalah limbah tersebut diolah menjadi bahan baku kimia, antara lain yaitu furfural. Bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi furfural karena memiliki kandungan pentosan yang merupakan komponen utama dalam proses pembuatan furfural. Bahan baku lain yang dapat digunakan dalam produksi furfural antara lain yaitu adalah tongkol jagung, sekam padi, kayu, rami, dan sumber lain yang mengandung pentosan. Kemudian kegunaan dari furfural sendiri, di mana furfural banyak digunakan sebagai pelarut dalam industri pengolahan minyak bumi dan pembuatan pelumas pada pembuatan nilon. Selain itu, furfural juga berfungsi sebagai senyawa intermediate untuk pembuatan furfuryl alkohol, tetrahidrofuran, industri farmasi herbisida, dan aplikasi pada pewangi. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini bersifat eksperimen semu dan berskala laboratorium, di mana penelitian dari jurnal yang kami angkat bertujuan untuk mencari waktu pemanasan dan konsentrasi asam sulfat yang optimum yang dapat digunakan untuk membuat furfural dari campuran limbah pertanian. Di samping itu juga
untuk mengetahui pemenuhan prinsip green chemistry dari metode sintesis furfural yang dilakukan. Untuk alat dan bahannya sendiri, dalam penelitian yang kami angkat dari jurnal yang kami baca, itu menggunakan rangkaian peralatan yang memiliki fungsi reflux dan destilasi sehingga penelitian lebih efektif dan furfural yang dihasilkan langsung terpisah. Alat-alat yang digunakan terdiri dari penangas udara, labu Trinek, labu destilasi, pendingin Liebig, pendingin udara, corong kaca, pipa berbentuk U, pipa plastik, dan corong pisah. Kemudian untuk bahan dasarnya sendiri yang digunakan adalah serbuk campuran limbah pertanian yang terdiri dari serbuk ampas tebu, serbuk daun nanas, dan serbuk tanaman jagung dengan perbandingannya yaitu 1:1:1, yaitu digunakan 40 gram serbuk ampas tebu, 40 gram serbuk daun nanas, dan 40 gram serbuk tanaman jagung. Bahan-bahan kimia lain yang digunakan untuk reaksi diantaranya adalah asam sulfat 98%, natrium klorida, kloroform, anilin, asam asetat, aquades, dan natrium sulfat, anhidrat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Agus Rahma atas pemaparannya mengenai implementasi green chemistry, yaitu mengenai pengembangan metode sintesis furfural berbahan dasar campuran limbah pertanian dalam rangka mewujudkan prinsip green chemistry. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai prosedur penelitiannya, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, mencampurkan serbuk kering campuran limbah pertanian sebanyak 120 gram. Dengan demikian, 40 gram serbuk kering ampas tebu, lalu 40 gram serbuk daun nanas, dan 40 gram serbuk tanaman jagung ke dalam labu Trinek. Lalu ditambahkan dengan 125 gram natrium klorida dan 1 liter asam sulfat dengan konsentrasi masing-masing 6%, 8%, 10%, dan 12%. Lalu dicampur, lalu diaduk dengan spatula hingga terbentuk campuran yang homogen. Kemudian, tahap yang kedua itu furfural yang terbentuk bersama air dan terkondensasi di dalam pendingin udara, kemudian menetes melalui corong yang ujungnya tercelup ke dalam kloroform di dalam labu destilasi. Yang ketiga, furfural akan larut dalam kloroform, sedangkan airnya akan membentuk 2 lapisan, yaitu lapisan kloroform yang ada di bagian bawah dan lapisan air di bagian atas. Lapisan air ini akan kembali ke dalam labu Trinek melalui pipa samping labu destilasi dan begitupun seterusnya sehingga terjadinya sirkulasi air. Dan prosedur yang terakhir yaitu lapisan air dan kloroform yang terdapat dalam labu destilasi dengan diekstrasi menggunakan corong pisah. Kemudian lapisan kloroform furfural ditampung dan ditambahkan Na2SO4 anhidrat sebanyak 0,1 sampai dengan 0,5 gram untuk mengikat sisa-sisa air tersebut. Kemudian campuran kloroform dengan Na2SO4 anhidrat dipisahkan dengan cara penyaringan. Pemisahan furfural dari kloroform dengan cara destilasi sederhana. Destilat kloroform akan menetes pada suhu sekitar 56 derajat Celcius sampai dengan 67 derajat Celcius. Sedangkan sisanya atau residunya berupa furfural dan dimurnikan dengan destilasi mikrovakum. Boleh di next. Berikut ada hasil dari penelitiannya, yaitu mengenai rata-rata kadar air di beberapa limbah pertanian seperti ampas tebu. Rata-rata kadar airnya 2,32%, kemudian limbah tanaman jagungnya 5,13%, dan kadar air pada limbah daun nanas yaitu berkisar 6,63%. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada pembuatan furfuralnya dari campuran limbah pertanian.
Yang pertama ini, furfural dari campuran limbah pertanian pada dasarnya memang dibuat dengan mencampurkan 3 jenis sampel, yaitu sampel ampas tebu, sampel daun nanas, dan sampel tanaman jagung dengan berat masing-masing 40 gram ke dalam labu trinite. Lalu ditambahkan dengan 125 gram NaCl dalam campuran sampel tersebut serta 1 liter H2SO4 yang sudah diencerkan dari asam sulfat pekat sekitar 18,00 mol. Kemudian yang kedua, pada bagian labu destilasi diisi dengan 100 ml kloroform sehingga ujung corong di dalamnya tercelup kloroform yang berfungsi sebagai pengikat furfural. Lalu pemanasan dilakukan dengan waktu bervariasi dari 3 jam, 4 jam, dan 5 jam dengan suhu konstan 106 derajat Celcius. Yang ketiga, furfural hasil hidrolisis akan menguap bersama air dan membentuk azeotrop pada tekanan 1 atmosfer pada suhu 97,85 derajat Celcius. Uap tersebut dan air akan mengalir melalui pendingin udara yang kemudian terkondensasi dalam pendingin Liebig. Lalu furfuralnya akan menetes dan mengalir ke dalam labu destilasi yang berisi kloroform melalui adaptor dan corong yang ujungnya tercelup ke dalam kloroform. Setelah pemanasan dihentikan, maka kloroform dan air yang terdapat di dalam labu destilasi tersebut nantinya dipindahkan ke corong pisah untuk memisahkan lapisan air dari lapisan kloroform. Mungkin boleh di next. Kemudian ada analisis furfural, yaitu setelah furfuralnya sudah diperoleh, kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi secara kualitatif, yaitu mengenai uji warna dengan menggunakan anilin asetat, kemudian penentuan indeks bias dengan refraktometer, lalu penentuan panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer, UV vis, lalu menentukan gugus fungsi dengan spektrofotometer inframerah dan menentukan komponen furfural hasil destilasi mikrovakum dengan GCMS. Kemudian furfural yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan penentuan rendemen furfural. Mungkin boleh di next. Nah, pada slide selanjutnya ada tabel mengenai tabel checklist pemenuhan prinsip green chemistry pada metode sintesis furfural dengan bahan dasar campuran limbah pertanian. Di sini ada 12 prinsip green chemistry di mana sudah dijelaskan atau dipaparkan pada slide-slide awal oleh rekan kelompok kami. Ya, jadi pada intinya pada sebuah metode ini atau metode sintesis furfural yang dikembangkan dapat memenuhi 11 dari 12 prinsip green chemistry. Salah satu prinsip yang belum dapat terpenuhi secara maksimum yaitu mengenai desain sintesis dengan hasil akhir atau produk yang mengandung proporsi maksimum bahan mentah. Karena dari metode sintesis furfural yang telah dikembangkan, persen hasil furfurannya dibanding bahan mentahnya hanya 5,58%. Hal ini berarti tidak memenuhi prinsip tersebut. Namun di sisi lain dari metode sintesis furfural ini juga masih menghasilkan limbah yang cukup banyak. Boleh di next. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kemudian kekurangan dalam materinya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.